dari studio. Wah, kok keren banget studionya. Langsung saja deh, kita persembahkan Duo Rukun Makmur. Terima kasih Bung Santos. Seperti biasa Benar Om, ini rung copot-copot iki. Ada. Bung Santos luar biasa pagi ini kita meruput dengan green screen yang baru. Banner yang baru. Gambarnya candi Prambanan ya. Green screen apa asli nih? Asli ya? Wow. Asli. Kok bisa kita sampai di Prambanan loh? Kita karena kita piknik. Breaking news piknik. Kamu- Study tour. Om Gigi piknik, saya Apa? penjual cendera mata. Saya kira menghabiskan masa tua. Enak loh berkarir di sini di Karir. Candi Prambanan. Ya kalau suka sejarah kan enak. Betul. Bener. Kan hobi toh. Kan Loh. baru jalan-jalan ke tempat-tempat sejarah. Iya benar sekali. Secara usia juga cocok kan. Jadi pemandu wisata. Belajar lagi. Berarti tahu sedikit soal Prambanan. Prambanan ya tahu soal cerita legendanya Legenda, ya. ya. Gimana Roro Jonggrang minta dibangunin 1000 candi dalam waktu semalam. Wah. Sama Bondowoso Bondowoso. disanggupi. Oke. Wah. Dia Akhirnya. bingung, SDM-nya kurang, terus SDM-nya pakai outsourcing jin. Zaman dulu belum ada istilah outsourcing, padahal sebenarnya itu outsourcing. Iya, berarti visioner ya, pembangunan Prambanan ini visioner iya. loh. Dan memang Bandung Bondowoso mentalnya memang pemborong. Dan ini memang sudah diakui dunia ya. UNESCO. Ya. Kameranya ada di sana, Bung Ya, Seno. sudah. Bung Seno kameranya ada di sana. Kaget ya di sini ya. Bung Seno agak kaget di sini. Bung Seno kalau lihat sana itu CCTV. Biasanya studio ya. Biasanya di studio. Ini kita ada di studio alam memang. Karena kesannya ini internasional ya. Internasional. Kita tadi ke sini aja pakai paspor ya. Dari Klaten padahal ya. Dari Klaten ke sini pakai paspor. Tapi kesannya gimana, Ge? Candi Prambanan kalau menurut kamu gimana? Bersih. Itu Bersih, pertama. Yang ya. pertama dari Bersih, ya? masuk Ya. pintu masuk udah bersih banget. Kalau dihitung kita ngelewati berapa orang yang nyapu ya? Nah, Wah, ratusan mungkin. betul, Wah, sampai banyak banget. naik motornya gini-gini. Emang terjaga ya Om Sena ya. Benar sekali. Terjaga. Bersih, kemudian juga sejauh mata memandang tuh hijau. Hijau. Nah, luar biasa Prambanan. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Buat saudara-saudara saya yang ada di California, Sydney, Tokyo, itu nonton mereka tertarik untuk datang ke Prambanan. Penginapan banyak. Penginapan. Banyak. Kalau turis ke Prambanan tuh rata-rata nginepnya di daerah sini atau Jogja malah kalau menurut Di Semarang. jauh Pak. Oh iya, jauh. Kan ada yang Jogja, ada yang pengennya di Jogja. Kalau nyari hotel berbintang 5 kan Jogja adanya. Jogja, nah. Atau yang sini murah-murah. Ya. Mereka kan kadang juga kalau malam itu nonton Sindra Tari terkenal. Oh iya, Sindra Tari Ramayana tuh salah satu tontonan wajib kalau memang. Tontonan wajib. Ya. Cuma ada jadwal-jadwal tertentunya sih. Ya, nah Ya. itu nanti bisa dicek di ini ya, websitenya Ya, Prambanan. ya. Nah. Terus untuk biasanya juga kalau nggak salah taman ini sering buat event ini corporate. Oh iya, musik juga di sini ya. Prambanan Jazz juga di Prambanan sini, Jazz. musik ya. Kemudian catering perusahaan tuh sering banget di sini dari Jakarta itu. Ini ya apa outbound sekalian piknik ya? Ya, Piknik. makan lah, Makan. ya. Biasa di sini yang saya pernah nemenin Sheila on Seven ke sini. Lagunya doang. Gimana? Breaking news kali ini kita mau baca berita-berita wisata Om Sena. Berita wisata Berita karena wisata. ya sesuai dengan ini atmosfernya kali ini. Kita kan ya memang baru ada di tempat wisata, kita akan Bener. baca-baca Iya. berita wisata khusus untuk pemirsa di tempat-tempat wisata. Pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah yang suka traveling, suka jalan-jalan, Betul, suka berwisata. traveling. Ya. Backpacker. Ya. Saya backpacker
bawa kresek tok tapi ya. Mana cuma bawa kresek. Backpacker ya harus dipersiapkan. Iya, backpacker ya tidur hotel kalau saya. 100 ribuan. Berita yang pertama Om Seno. Berita yang pertama adalah ini sebuah keprihatinan ya mungkin ya. Keprihatinan Kekhawatiran ini juga ya. juga masih berhubungan dengan bangunan candi. Benar. Yang sebenarnya di satu manajemen pengelolaannya yaitu Candi Borobudur, satu manajemen dengan Candi Prambanan ya. Candi Borobudur itu dikabarkan kelebihan pengunjung dan struktur bangunannya terancam rusak ya. Terancam. Ini berdasarkan penelitian ilmiah ya mungkin ya. Candi Borobudur ada di Jogja atau Magelang? Kalau saya orang Jogja saya bilang ada di Jogja. Kalau orang Magelang pasti bilang. Ya Magelang. Ya, Nggak ada. Kalau lokasi secara geografis masuk Jawa Tengah sih. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah nanti dimarahin orang Magelang. Iya. Itu yang sering jadi bahasan ya. Kemarin Anya Geraldine yang ditanya, Candi Borobudur di mana? Jogja. Karena turunnya di Bandara Jogja. Nginepnya di Jogja juga ada. Nah, itu. Maksudnya adalah pengunjung di bangunan candinya itu melebihi kapasitas. Iya, karena memang jadi ini ya, jadi dilema juga kalau tempat wisata bersejarah itu tidak dikunjungi orang juga sepi. Tapi kalau terlalu banyak orang datang juga jadinya malah ya semacam tempat bersejarah kan memang umurnya udah tua kan. Nggak usah mandang saya kalau tua. Ya, lawan bicara saya itu Anda. Umurnya sudah tua. Jadi seumuran dengan Borobudur. waktu launching grand opening-nya, launching grand opening. Saya nge-MC itu. Borobudur di launching nge-MC. Nge-MC saya, ya. Oh ya, saya waktu itu dapat door prize. Ya itu. Apa? Ini Pak Luhut yang bilang, Ya, Pak Luhut khawatir. Ya sebenarnya sih bagus juga sih kekhawatiran karena kalau saya lihat sih memang kadang-kadang pas peak season, pas musim liburan kan memang pengunjungnya banyak banget, jelas. Mungkin bisa diatur sih dikasih. Nah, ya karena ini Om Seno, peningkatan wisatawan candi dikatakan mencapai 8.000 orang per hari pada 2019. Sementara 8.000 orang. hasil studinya itu menunjukkan idealnya kawasan puncak Borobudur itu hanya mampu menampung maksimal 128 pengunjung. 8.000 cuma 102 128 di puncaknya itu ya. Di puncak pokoknya kalau ya. udah di puncak itu udah 128 orang ya. Stop ya stop harusnya dulu. ya. Karena memang ya itu tadi bangunan tua kan, bangunan bersejarah. Yang lain mungkin bisa nunggu di Burjo atau Dan di puncak itu ada jagung bakar nggak Pak? Nggak ada. Ini bukan puncak yang hawanya dingin, bukan. Ini Borobudur. Di Borobudur itu serunya kalau ada pemandunya. Ada pemandunya. Jadi bisa dijelaskan. Ya benar. Arca-arcanya gitu kan. Reliefnya ceritanya apa itu. Betul. Sayang sekali kalau ke Borobudur itu cuma foto-fotoan. Seperti banyak yang dilakukan orang Indonesia. Nggak peduli ceritanya apa, yang penting foto. Apalagi sampai naik ke batu-batunya itu kan nggak boleh. Ya nggak boleh sebenarnya. Ya. Itu kan merusak struktur juga. Ya, semoga ini ya Om ya. Apa Borobudur tetap terjaga. Ya, benar. Seperti juga Prambanan. Jadi kita tetap bisa menikmatinya sampai sepanjang waktu. Sang anak cucu kita ya. Terjaga juga dari tangan-tangan jahil manusia gitu. Betul. Jadi kita lihat siapa tahu patungnya kan ada yang usil, mindah. Mungkin batunya atau apa kan dari kesurupan massal dan. Oh iya. Rombongan SMA ya? Iya kan rombongan study tour. Iya, rombongan SMA Putri dari mana? Akhirnya mereka benar-benar belajar dari kesalahan. Aduh, belajar dari kesalahan. Tahun berikutnya mereka piknik bawa dukun. Ya harus menghormati. Ya iyalah. Menghormati dan menjaga. Ya. Bener. Begitu, pemirsa. Jangan ngambil sesuatu kecuali foto ya. Jangan buang sesuatu kecuali waktu. Mapala banget. Seumur hidup membuang-buang waktu soalnya. Membuang waktu. Wisata tidur sawah di Langkat, kemah di tengah hamparan padi dan bukit barisan. Di Sumatera ya berarti ya? Di Sumatera. Wisata tidur di sawah loh.
Utara. Pada tertarik nggak tidur di sawah? Maksudnya ya, Ya. maksudnya bukan di bledok-bledoknya. Kan ya ada ininya, ada gubuknya, Iya. ada gubuknya. Iya. Ada gubuknya pasti. Ya, pastinya juga semacam ini ya. Semacam Semi outdoor juga ya ternyata. Semi outdoor. Jadi di gubuk. Oh, Dia tenda. tetap pakai gubuk. Ya. Lalu ada tendanya Om Seno. Terus tidurnya di dalam tenda itu. Terus badai. Waduh, badai. Bukan kayak jenengan kan punya pengalaman jadi orang-orangan sawah toh? Iya. Sering toh di Sering, sawah Pak. toh. Iya. Saya dulu petani, Pak. Mengusir manuk, Iya, burung, iya. mengusir burung. Cuma memang ini sawahnya bagus banget, Pak. Bagus Ya. karena dikelola Om Seno. Di sebuah lembah yang hijau sejuk gitu. Ada bukit-bukit gitu ya. Sumatera memang kayak gitu sih. Waduh. Sok tahu saya. Sumatera memang semua tempat tuh indah di Sumatera. Setiap sudut Sumatera ya. indah Setiap ya. sudut Sumatera itu ada angkringan. Tertarik nggak? Kesana. Tertarik. Sama siapa tahu besok bulan madu mau ke Bulan Langkat madu. aja. Bulan madu ke Langkat, Ya. membeli madu. Bulan madu ke Langkat, tidur di sawah, Istriku tak suruh nanam padi. jadi konten. Jadi konten. Jadi konten. Seorang suami tidur, istrinya malah menanam padi. menanam padi. Dan panen. Wah, Panen. Kayak tidur-tiduran. Karena murah juga Om Seno. Ini murah tendanya. Itu per tenda itu 75.000 kalau nginep di sana. Enak ya 75. Fasilitas tenda. makan ya udah itu ada padi loh. Ngeliwet sendiri. Ngeliwet sendiri. MCK-nya gimana ya? Ada lah, Ada ya? disediakan, Ada. ada. Fasilitasnya banyak. Ternyata Iya. ada kolam renang juga. Di situ ada kolam renang. Ya, beneran deh, kolam renang? Beneran ada kolam renang. Wifi biasanya mungkin ada ya. Wifi ada. Ya. Bahkan ada wifi, ada kantin, ada musola, ada air bersih, ada kolam renang. Band Top 40. Dan ada Tapi asik sih. fasilitas Asik ya? komplit. Dua Ya. pintu, Apa? widescreen. Pernah dengar berita wisata yang unik-unik tidur selain di sawah apa? Apa ya? Banyak loh di Indonesia ada tuh. Di Jawa Apa ya, Barat juga. Jawa Barat. Kok jadi nggak keinget gini ya? Waduh. Padahal keliling Indonesia loh. Keliling Indonesia. Jadi pengantar paket. Distributor saya. Keliling Indonesia. Itu loh yang Jawa Barat tuh. Tidur di tebing. Ah, Keren banget tuh ya di daerah ada Garut kalau nggak Garut salah. apa Karawang. Jadi ya? ada Iya, ada bukit batu gitu. Terus dibikin tenda di tebingnya itu. Mm-mm. Ngeri tapi Om. Ngeri. Ngeri. Ya ngeri. itu kan khusus memang orang-orang Ngeri. yang nggak takut ketinggian. Kalau saya mungkin Wes, baru grogi. mau berangkat aja ngewel dah. Ngewel. Jalannya udah gini-gini loh. Grogi itu jangan. Demam panggung. Grogi, Thomas Grogi. Itu ada memang ada. Ada lagi Bahkan ada kamar mandinya juga loh. yang di situ. Nah, di atasnya tuh ada kamar Aduh. mandinya. Ngeri banget. Netes gak itu? Ada saluran khusus. Itu ada wisata. Ya, wisata. termasuk unik sih. Ini unik ya, ini. Ya. Ada nggak mungkin kemungkinan misalnya di Taman Safari besok tidur bersama satwa gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada ya, kan ada satwa yang lucu nggak? Maksudnya nggak gigit. gitu. Anak macan. Anak macan gigit lah. Gigit, tetap gigit ya? Tetap gigit Tetap ya. gigit. Anakku Daniel itu aja. Di BL dulu nggak bisa. Halo pengelola wisata di Langkat, kita promosiin loh ini. Mau promosi sini loh. Breakingnya live di. Ya lah. Undangan habis ini. Undangan. Langkat. Catat kita. Yes. Biaya sendiri. Ada. Masih seputar wisata. Ini Ya. penunjang wisata itu. Penunjang wisata. Simak 2 tips menikmati fasilitas hotel berbintang. Iya. Ini Jarang maksudnya- kita. Ini maksudnya hotelnya tanpa atap itu ya? Jadi bisa lihat bintang-bintang. Enggak, Pak. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ada atapnya tapi nggak ada dindingnya, Pak. Terpal ya berarti.
Hotel Nah. kita harus banyak belajar kayak gini loh dari website kayak gini karena kita kan jarang Tips-tips tidur gitu sana. ya? Hotel bintang kan kalau sekali tidur kan nggak kaget itu. Gatel ya biasanya. Kalau tidur gatel ya. Yang pertama tipsnya adalah sering bertanya. Apa? Mbak, ini harganya berapa ya? Mbak, ini mencet lift gimana sih ini? Buka pintu pakai kartu. Boleh buka gitu atau kartu. Buka pintu pakai kartu. Yang dipakai BPJS. Masuk ruangannya ada perawat. Ternyata memang salah ya. Salah masuk Ternyata rumah sakit. Jadi memang harus sering bertanya. Jadi jangan malu ya istilahnya. Betul, mungkin sama resepsionisnya, sama room boy-nya. Mas gimana nyalain lampu kan? Daripada bingung kan. Kedua, memesan fasilitas jauh-jauh hari. Jadi Om Seno kalau mau nginap itu ya mau nginep 5 sekarang. tahun yang akan datang. Pesen dulu sekarang ya. sekarang. Karena kan nabung saya kan. Nabung. 5 tahun akan datang kayaknya bisa lah tidur di hotel bintang. 20 tahun yang akan datang 20. sekarang pesannya sekarang. Nggak bisa kalau apa pas di hari H itu pesan macam-macam, Ya. pihak hotelnya akan susah untuk melayani, Bener. akan susah Ya. untuk memenuhi kebutuhannya karena mepet. Ya. Lagi pula mesen kan sekarang enak, ada aplikasi kan. Ada aplikasi. Bisa harganya lebih murah, bisa lebih ya terjamin lah kita udah reservasi sebelumnya kan. Ya pengalaman terakhir saya tidur di hotel bintang di Solo. Terus ada aplikasi juga, Pak. Aplikasinya apa? Kalkulator. Di HP ada aplikasi Notepad. Ini sering terjadi, berita berikut ini. Sering terjadi ketika kita melihat foto-foto di sosial media yang viral. Sosial media. Jadi tak seindah di medsos, viral laki-laki kecewa saat wisata pemandian alam. Ya. Ternyata nggak ada yang mandi di situ. Oh, gimana? Bukan. Dia lihat foto yang sangat bagus, kolam renang gitu di medsos. Dia harapannya terlalu tinggi bahwa itu kolamnya bagus, Sendirian bakalan sendiri alami di situ. sendiri. Ternyata Ternyata. didatangi memang kolamnya bagus, Pak. Alami, Bu. Cuma penuh. Kebak, ya. Jadi orang bahkan nggak bisa gerak di kolam. Renang aja nggak bisa. Lebay. Berendam toh ya. Jadi memang harapan sama realita kadang-kadang tidak sesuai. Tidak gitu. sesuai ekspektasi Kasihan. ya. Dia soalnya sudah berekspektasi tinggi. Ya, dia bilang Dia "Wah, bakalan sendirian di situ. Ya nggak mungkin mau viral kok. iya, Videonya viral. bener ya? Berarti banyak orang Iya, lah ya, ya. udah viral, udah masuk sosial media ya. Masuk sosial media. Iya. Di foto itu kelihatannya ada yang renang sendirian. Sekelilingnya. Yang motor ribuan. Ribuan. Yang motor ribuan. Mas buat konten, Mas buat konten. Buat konten Mas sendirian tak foto lah, tak foto. Jebulnya. Paling lucu kalau gini, ada orang yang posting sesuatu di sosial media terus dia bilang jangan sampai tempat ini berubah karena wisatawan. Tapi dia udah posting. Ya pasti rame. Ya pasti rame. Biar terjaga keaslian alaminya. Nah, ini kan di foto itu kolamnya warna hijau. Aslinya putih, kecoklatan malahan. Karena dia nggak kenal Lightroom. Dia harusnya tahu dulu. Memang ada aplikasi edit foto. Nggak tahu. Dikiranya studio mungkin ya. Ini di Jawa Barat ya Mas ya ini? Di mana Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nggak usah kita sebut. Iya, Ya, tapi memang sebenarnya bagus sih. Cuma memang mungkin kalau saran kita buat Mas yang ini adalah dia nyewa sehari khusus buat dia gitu. Kayak kalau orang kaya kan betul. apa salahnya sih nyewa gitu, ya kan? Iya benar. Kalau perlu airnya dia bawa sendiri. dari rumah dia sudah bawa air anget sendiri. Godok pakai ceret. Diisi dikit-dikit dulu. Itu ya kalau ya memang kalau wisata umum ya harus ini ya, harus mau berbagi dengan yang lain. Benar. Apalagi besok padusan berharap sendiri ya nggak itu nggak mungkin. Ya sendiri ya di shower. Di shower. Ya mungkin mengatasi biar tetap bisa menikmati dengan baik gitu ya. Kayaknya perlu dibatasi.
kayak yang Candi Borobudur tadi. Benar. Pengunjungnya benar. dibatasi Ya, dulu, ya. segini dulu. Ya. Nah, ini kalau banyak banget, apalagi wisata-wisata air gitu, buahnya malah ada yang nyuci baju, Iya. nyuci piring. Ada yang hilang malah gak kelihatan kan. Ada keamanan loh itu masalah keselamatan juga. Keselamatan. juga. Anak Tertindih. kundi, anak kundi lagi. Rakyat. Tertindih. Ternyata ada gelembung udara, pluk pluk pluk. Wah, itu anakku. Ketemu karena masih penunjang wisata ya ini. Benar, Ya. Jadi tadi ada hotel. ini ada sebenarnya ya tempat tidur gitu loh. Tekan kecelakaan, pengelola wisata diminta sediakan tempat tidur bagi sopir bus. Ide bagus. Ini bagus ini. Ya. Bagus, ini. Semoga segera terrealisasi karena Ya. kita tahu kalau bapak-bapak sopir biasanya kalau habis nganter itu tidurnya di bis. Di bis. Kadang-kadang di tempat barang itu buka ya di bawah ya. Bawah. Bisnya jalan. Kasihan kan bangun udah di Bali gitu kan. Ternyata dia tidur di bis lain. Ya, bisa kasihan loh. Saya sopir. Iya. Saya sopir. Kita kedatangan tamu spesial Bapak sopir. Kenapa nih? Biar kayak di TV-TV. Ternyata sopir Taman Pintar. Lanjut berita yang kemarin, sopir Taman Pintar. Menurut Om Sena gimana ini? Bagus, Pak. Bagus ya. Bagus ya. Harus. Tapi apakah nanti akan dikenakan charge atau? Harusnya enggak sih, sudah termasuk. Include ya? Ya, kayak misalnya sopir selama ini kan kalau membawa penumpang ke sebuah restoran wisatawan itu kan mereka dapat jatah gratis, Iya, ruangan biasanya. sendiri ya. Tempat pusat oleh-oleh biasanya. Itu Pusat juga oleh-oleh. sopir, bahkan tukang becak pun dapat kok, Pak. Ya, Persenan dan kalau situ. mengantar ini ya, mengantar wisatawan ya. Ya, benar. Memang mereka tuh ujung tombak wisata Indonesia itu kayak gitu, bapak sopir, pemandu wisata, pemandu karaoke. Bukan, enggak itu gaya. Itu untuk dirimu aja. Yang nggak bisa nyanyi maka harus Iya, dipandu. pemandu karaoke itu ya, bisa aja itu pelatih nyanyi. Pak. Pelatih Ya, nyanyi malah ngelatih nyanyi ya. Ini ngapain malah ngomongin pemandu karaoke? Dikasih ini sebenarnya apa? Tenda glamping apa? Glamour camping Itu juga ya, bagus, tapi itu mahal juga ya. Ini apa portable gitu ya, Portable, portable ya. juga bagus loh. Atau kalau enggak ya bisnya emang difasilitasi dengan tempat tidur. Nah. Bis itu memang ada spring bed. Cocok ya. Tapi kan sekarang ada Ya. bis-bis yang memang ada tempat tidurnya. Udah Di tahu bagian toh. belakang ya. Di atas, di atas, Oh, di atas, ya? di atas. Oh. Makanya mereka nggak perlu jemur kasur lagi. Sudah panas di atas. Kalau perlu buka kos-kosan bisa. Bisa. Kalau ada kamarnya. Bisa. Nah. Ya. Bis campur. Semoga segera terrealisasi ide bagusnya ini. Ide bagusnya, Ya. karena Om Seno pengen jadi Sopir. Nah, pemirsa, untuk menutup Breaking News episode berapa ini Om Seno? 10. 10. Episode ke-10 Spesial ya, spesial. Spesial larang. Heeh. Mewah. Kita akan membacakan berita kuliner untuk menutup berita-berita wisata itu kan biasanya nggak jauh-jauh juga Bener. dengan kuliner ya. Ya. Tempat wisata, terus Resto. fasilitasnya Bener. tadi, resto. Hmm. Nah, ini ada salah satu kuliner Indonesia yang akhirnya menjadi Favorit. favorit. Apa? Sup paling enak di Asia. Diakui sup paling enak. Paling enak di Asia. Oh. Adalah apa? Rawon. Rawon. Hati-hati rawon. Kecelakaan. Ra. Tapi perlu hati-hati juga makan rawon karena paling enak. Paling enak. Paling enak. Memang Tes sih. kita. Paling Jatimuran ya, Jatimur. enak. Jawa Timur, Ya. asli Jawa Timur. Kalau ke Surabaya yang terkenal tuh ada namanya rawon setan, Pak. Rawon setan. Wah, Pernah itu, Pak. diwedeni di situ. Oh. Kita datang mau makan malah teriak-teriak setan. Enggak, itu cuma nama doang ya. Nama doang. Cuma nama aja karena Pedes. ada yang bilang karena pedes, ada yang bilang karena bukanya itu tengah malam. Oh, tengah malam. Tengah malam. Ya. Tapi enak tuh Mang rawon Enak setan. rawon setan. Ya kuliner di Surabaya memang banyak yang enak sih. Banyak ya. Tapi favorit Om Senan tuh tempat kota yang kulinernya ini Salah satunya Solo kalau saya. Solo ya? Solo ya. Malah ngomongin Apa? Solo. enggak, ini Ya. rawon itu juga ada di Solo juga ada rawon. Oh, ada? Itu ada rawon terkenal tuh di dekat
Kayak itu, geladak gitu loh. Namanya? Rawon apa ya? Lupa aku. Pokoknya ada Rawon lupa. Promosi ke breaking. rawon lupa. Biar kita tidak lupa lagi. Ada rawon. Ayo, yang merasa punya rawon di Solo enak, silakan promosi sini ya biar kita nggak lupa. Ini sengaja kita lupa. Sengaja. Ya. Padahal kita googling juga bisa. Tapi ya buat apa? Promosi toh. Ya kayak soto Lamongan di mana-mana juga banyak Pak sekarang ya. Rawon itu makanan yang sup yang berbahan daging, Benar. daging berkuah kehitaman. Ya, itu Hitam. masaknya pakai apa ya? Pakai bisa hitam gitu. Keluak ya. Keluak apa keluak ya? Keluak ya itu. Tapi termasuk favorit sih rawon memang ya. Favorit. Ya, karena dimakan Dengan dalam apa? kondisi apapun enak, apalagi dalam kondisi lapar. Makan rawon tuh enaknya sama bakpia. Gak cocok ya. Rawon tuh pakai supit ya. Bukan, Pak. Atau Kan dipuluk. kuah. Dipuluk. Panas, Pak. Kalau dipuluk panas, Pak. Digini, Pak, ya. Langsung. Disuwo. Makanan neta itu biasanya yang berkuah ya. Itu kuahnya habis. Dimakan sampai kuahnya habis. Iya. Itu menunjukkan kalau memang makanan itu enak. Atau Dan biasanya ngabisin kuahnya terakhir ya memang dipakai buat ini. Di apa namanya itu? Langsung dikokok, diseruput langsung pakai mulut. Ya, memang. Langsung dari mangkoknya Ya. ini. Unseno makan rawon langsung dari dandangnya. Ini Tapi sebagai pemilik warung seneng loh kalau ada tamu yang makannya sampai yang wah telat-telat ya. sampai keringetan gitu. Wah, habis dari mana Mas? Maraton nih. Rawon tuh biasanya jodohnya dengan apa? Tempe. Telur asin. Oh, Tempe iya, juga bener. telur asin. Ya. Saya pernah makan telur asin itu protes, Bu kurang asin, garamnya kurang banyak. Pakai garam. Telur asin sama ya nasi hangat, Kecap. Oh, jeruk. jeruk Dikeceri jeruk. Ya. jeruk. Jawa Timur the best lah. The best. Rawon. Sama kalau Jawa Timur itu soto Surabaya ada ya? Ada ya. Ada. Satu Soto tipe. Sulung. Nah, Ya. itu Yang karena paling tua ya. Anak pertama ya. Soto Sulung. Ya. Seneng yang nasinya dipisah atau dicampur? Kalau Nah. dicampur tuh kan sering berantem toh. Ya, kalau saya suka yang dipisah tapi antar kota, Pak. Pesen nasinya di Klaten ya. Rawonnya di Surabaya. Ya, cuci piringnya di Jakarta. Apa Om Seno? Kuliner Kuliner yang favorit. yang mau disampaikan ke pemirsa ini untuk yang terakhir kalinya. Ya, kalau yang terakhir kali. Pesan-pesan apa? kondisi sedang sulit, pandemi gini kan, mungkin juga teman-teman di bidang kuliner yang biasanya memang sebagai penunjang wisata ini juga sepi ya. Betul. Mari kita ramaikan mereka. Kita dengan ramaikan. datang, ya. Kita ramaikan tempat-tempat wisata lagi, tapi dengan protokol kesehatan. Bener. Fasilitas-fasilitas penunjangnya juga kita nikmati. Ya. Hotel, penginapan dan lain-lain. Ya, Dan tentunya kulinernya. ya. Karena pandemi jalan, tapi kehidupan juga harus tetap jalan. Nah, Prambanan sudah aman, sudah Ya. bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan datang ke Prambanan. Mari Jakarta, Mari. Jakarta sini ayo gathering corporate. Gathering corporate. Naik kereta itu kelinci ya. Kereta Apa kelinci. namanya apa ya di sini? Ya itulah pokoknya. Dari Jakarta. Ya enggak, itu dari Semarang kok. Itu tadi pemirsa, kita sudah bacakan berita-berita wisata. Ya, spesial ya, edisi spesial. Semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa berwisata kembali, mengunjungi tempat-tempat indah di tanah air. Setuju, udah nggak sabar kita. Semoga pariwisata Indonesia segera bangkit.